Halo, selamat pagi semuanya. Semuanya sehat ya. Pagi hari ini, yuk sama Miss Wiji, kalian semua kita akan devo bareng. Kita sebelum devo kita akan muji Tuhan dulu. Kita angkat pujiannya. Yuk. Sekian. Ya Tuhan, kami datang. Kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang baik. Tuhan, terimalah segala pujian kami Tuhan. Setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, engkau akan urapi, engkau akan beri hikmat, supaya menerima yang terbaik dari surga. Terima kasih Bapak, hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Yuk kita sama-sama hari ini belajar kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini judulnya apa Miss? Ayo, siapa yang penasaran? Iya. Siapa yang tahu? Nggak tahu lah Miss, belum dikasih tahu. Iya, Miss kasih tahu ya. Judulnya itu tentang keistimewaan. Ayo, siapa di sini yang pernah istimewa apanya Miss? Istimewa apanya? Kamu, iya kamu yang istimewa loh. Iya, Miss ini juga istimewa. Iya, kita semua istimewa. Jadi, yuk kita buka sama-sama di Matius ya, Matius 13 pasalnya yang ke-11. Di sini ya, sudah ketemu semuanya? Belum Miss? Ya, Miss tunggu ya. Matius 13 ayat yang ke-11. Misalkan bacakan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, di sini kenapa ada kata surga? Di sini siapa yang tidak asing dengan kata surga dan neraka? Sayang. Ya, itu juga.
kita semua pernah mengalami kedua hal ini. Apa sih ini surga? Apa sih ini neraka? Gitu. Surga itu ketika kita merasa dicintai, iya toh? Surga ketika kita mendapatkan semua apa yang kita inginkan. Kalau neraka ketika kita kesepian, kita sendirian, kita capek, kita penat, kita stres. Ya, setuju gak? Setuju setuju. Enggak banyak setujunya ya. Kalau kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa nyaman, itu surga. Ya dong. Kalau kita merasa sepi, tertekan, sakit nih, ya apalagi yang harus putus cinta, waduh sakitnya sampai di sini. Sakitnya tuh di sini nih, ya. Itu sakit banget, itu neraka. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong, aku nggak pernah lihat surga, aku juga nggak pernah lihat neraka. Tetapi kamu pernah rasain kan kedua hal tadi? Kamu pernah sedih? Kita semua juga pernah sedih, ya kan? Ya, Miss juga pernah ngalamin. Nah, terus apa hubungannya dengan keistimewaan? Ya, karena kita ini istimewa. Karena kita istimewa, maka itu di sini dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kalau orang yang gak istimewa dikasih kebenaran berita tentang surga, dia akan acuh tak acuh, dia akan menolak dan dia gak mau tahu. Lolo gue. Tapi orang yang berhikmat, orang yang diberi kasih dalam hatinya oleh Tuhan, ketika dia mendengar kabar surga itu apa? Kabar surga itu kata-kata bijak, kata-kata positif. Itu bisa kita dapat dari siapa aja loh ya, siapa aja. Tidak hanya orang yang tua, tidak hanya orang yang profesor doktor, tetapi terkadang kita mendapatkan kata-kata bijak itu justru dari orang-orang yang mungkin kita remehkan, kita benci. Bisa saja loh. Caranya gimana untuk mengetahuinya? Introspeksi diri. Terkadang kita lupa untuk introspeksi diri kalau kita itu harus berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita tahu kita ini istimewa. Lah kok bisa istimewa? Tuhan ciptakan manusia itu istimewa, lebih istimewa daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Makanya itu Tuhan beri kuasa untuk manusia, berkuasa atas bumi. Nah, tergantung kalian mau mendengarkan enggak kata-kata Tuhan? Kalau kamu tuh istimewa, makanya kamu diberi hak untuk berkuasa, tetapi jangan semena-mena. Karena apa? Hanya orang yang ngerti kebenaran, yang mampu menggunakan kebenaran itu untuk hal-hal yang baik. Nah, sekarang kita belajar di sini. Kalau kalian nih masih semaunya sendiri, kalau dibilangin bundanya, mamahnya atau papahnya kok masih ngeyelan, masih membantah, menurutmu apakah kamu ada di surga atau neraka? Menurutmu kamu di neraka saat itu. Karena apa? Perasaanmu hanya isinya emosi, kejengkelan, tidak ada kepatuhan, kamu semaumu sendiri, kamu sedang berada di neraka. Tapi ketika kamu damai, kamu taat, kamu patuh dengan kata-kata orang tuamu, kamu menjadi anak yang belajar berpositif thinking. Positif thinking itu bagaimana? Kamu waktunya belajar, yuk belajarlah. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak usah kita menunda-nunda tugas kita. Karena apa? Itu akan membuat susah diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah melakukan apa yang terbaik, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang, kita akan merasa kalau hidup kita lancar. Itu surga. Karena apa? Tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang menyakitkan, tetapi kita mampu melakukannya dengan tanggung jawab. Ya, jadi untuk meraih ketenangan, untuk meraih sukacita, kita juga perlu yang namanya usaha. Tidak hanya diam tok, tidak melakukan apa-apa, akhirnya apa? Ya rugi kita sendiri.
terus usaha. Jadi semua kebaikan, kalau kita mendengarkan guru kita, miss kita, sir kita, bapak, ibu, orang tua berkata baik terhadap kita, kita harus introspeksi diri. Karena apa? Karena kita ini istimewa, makhluk yang istimewa. Kita bisa melihat diri kita itu salah atau enggak. Karena yang tahu kamu salah atau tidak itu bukan orang lain sebenarnya, kamu sendiri. Asalkan kamu mau introspeksi diri, kamu perbaiki hidup, pakai akal budi kita. Kita diberkati Tuhan dengan akal budi, akal pikiran yang baik. Kalau setiap hari kita masukkan pikiran-pikiran yang jelek, kita akan jadi jelek. Tapi ketika kita setiap hari masukkan pikiran-pikiran yang positif, kita perkatakan dengan mulut kita berkat, kita perkatakan firman yang benar, maka hidupmu akan menjadi berkat buat semua orang. Karena apa? Kamu istimewa. Ya, jadi mulai sekarang kalau ada orang yang meremehkan kamu, ada orang yang tidak peduli dengan keadaanmu, tidak mengerti hatimu, sudah tidak perlu kalian hiraukan. Tutup kedua telingamu, buka telingamu hanya untuk mendengar perkataan yang baik, ya, yang positif buat kamu, yang membangun hidup kamu, yang membuat hidupmu lebih baik dari sebelumnya. Jangan mau mendengarkan perkataan orang yang menjatuhkan kalian, tetapi dengarkan perkataan-perkataan orang yang mau memberikan dukungan dan motivasi kepadamu. Ingat, kita punya Tuhan, kita istimewa. Jadi kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, ingat, kita istimewa. Oke, ini firman Tuhan hari ini. Ya, kalian Miss sangat menganggap kalian semua istimewa. Jadi jangan pernah merasa diri kalian istimewa, karena ada Tuhan yang menyertai kamu. Juga Miss, ya, kamu semua sayang. Jadi tetap semangat. Ayo, walaupun COVID keadaan seperti ini, yang katanya kita jadi netizen recehan, yang hanya kaum rebahan, no, jangan pikirkan itu. Kita harus bangkit, ya, kita jadi terang. Kita harus mau melakukan yang terbaik. Kerjakan tugasmu, jangan telat-telat, selesaikan tepat waktu. Nah, jangan lupa di rumah nanti ada ayat hafalan, ya. Kalian bisa menghafalkan ayat ini. Ayat hafalannya adalah Mazmur ayat 139. Ulangi ya, Mazmur 139 ayat 14, ya. Mazmur 139 ayat 14. Ya, Miss ucapkan ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ya, jadi bisa dihafalkan ya. Saya ulang lagi, Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kenyataan hari ini. Biar setiap firman yang boleh didengar anak-anak kami, yang dilihat, akan menguatkan iman mereka bahwa mereka ini istimewa Tuhan, supaya memberi semangat buat hidup mereka, supaya mereka tidak putus asa dalam menghadapi segala apapun yang mereka alami saat ini. Mereka tahu Tuhan bahwa mereka adalah ciptaan-Mu yang istimewa. Biarkan jadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang sanggup meraih segala cita-cita mereka, karena mereka hanya menaruh hidupnya kepada-Mu. Berkati mama, papa, ayah mereka, bunda mereka Tuhan ketika bekerja, supaya memperoleh berkat yang melimpah untuk mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Karena orang tua mereka juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan untuk anak-anak kami, beri kesehatan untuk setiap guru-guru yang ada, biar semuanya berjalan sesuai